Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Sasandi. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik-baik aja dimanapun berada. Nah, di video kali ini gantian ya. Kemarin kan speaker terus. Sekarang kita beralih ke TV-nya. Yaitu kita compare TV tipe terbaru 43 in milik LG dan Samsung. Dimana LG adalah TV terbaru di tahun 2024 ini tipe UT8000. Sedangkan untuk yang Samsung tipe 43 DU7000. Sebenarnya kalau DU7000 itu perbandingannya kalau di LG itu yang seri UT75 ya. Cuman berhubung yang UT75 ini belum ada, yang ada di kita ini masih UR75 yang seri tahun lalu. Jadi kita bandingin aja dengan yang terbaru, yang baru datang, yaitu 43 UT8000. Nah, mana yang lebih baik di antara kedua tipe TV ini? Sebelum lanjut, seperti biasa saya ingin intro dulu. Dari segi desain, kalau dari segi desain ini kedua TV ini sudah sama-sama frameless. Kalau dari segi warna bezelnya ini sebenarnya bukan warna hitam ya, sama-sama bukan warna hitam, kayak lebih ke abu-abuan punya Samsung DU7000 dan punya LG UT80 ini juga kayak lebih ke abu-abuan juga. Cuman yang membedakan kedua TV ini adalah dari model kakinya, dimana model kakinya punya Samsung DU7000 ini sekarang bisa diatur-atur tuh ketinggiannya, bisa lebih tinggi maupun lebih pendek, dan desainnya juga baru, berbeda dengan tipe CU7000 yang dulu. Sedangkan punya LG masih monoton atau masih sama dengan seri pendahulunya, dan ini tidak bisa diatur-atur, hanya fix satu ukuran ketinggian. Untuk pemasangannya juga lebih simpel yang seri Samsung DU7000, dimana dia sudah tidak menggunakan mur atau baut, jadi tinggal klik gitu aja. Sedangkan untuk yang LG ini masih menggunakan mur atau baut, jadi siapkan obeng sebelum memasang kakinya, kayak gitu. Untuk dari segi ketebalan bodi belakangnya dan build quality-nya ini sama-sama menggunakan plastik dan ketebalannya pun hampir sama, hanya berbeda di motifnya aja. Kalau Samsung DU7000 motifnya seperti ini, dan untuk ketebalan plastiknya ini lebih tebal yang LG ya. Yang Samsung ini sekarang yang 2024 ini lumayan tipis ya gitu ya. Nah, untuk kelengkapan portnya sendiri kita cek yang DU7000 dulu. Di sini ada port USB, port USB-nya ada satu, kemudian ada 3 port HDMI, ada port LAN dan port antena. Dia sudah tidak ada port audio optik ya. Jadi untuk menyambungin ke speaker opsinya menggunakan Bluetooth atau menggunakan HDMI ARC kayak gitu. Sedangkan untuk yang seri UT80 dari LG ini portnya ini ada USB-nya 2, kemudian HDMI-nya 3, terus ada port antena, port LAN, dan dia masih ada jack optical. Jadi untuk port itu masih lengkap yang seri UT80 dibanding yang DU7000. Cuman yang Samsung seri 8000, yang DU8000 itu ternyata masih ada port optical. Jadi yang nggak ada port optical itu hanya yang seri DU7000. Seperti itu. Itu dari segi desain sama build quality. Sekarang beralih dari segi panelnya atau jenis layar yang dipakai. Untuk yang Samsung tipe DU7000 ini masih setia menggunakan VA panel andalan Samsung. Sedangkan untuk yang LG pun dia juga masih konsisten menggunakan IPS panel khasnya LG kayak gitu. Untuk UI-nya ini juga sama-sama menawarkan beberapa fitur baru. Untuk yang DU7000 ini sekarang untuk apps-nya, atau misalnya kita ingin mendownload aplikasi App Store-nya, itu langsung berada di bar sebelah sini. Jadi kemarin itu ternyata ada customer kita yang kebingungan gitu, Mas ini caranya download aplikasi di mana, nggak ada Play Store-nya atau nggak ada App Store-nya gitu. Ternyata App Store-nya sekarang dibuat menjadi bar seperti ini. Jadi misalnya teman-teman mau download aplikasi, tinggal geser ke atas hingga ke bar 2 ini, temukan dan aplikasi, dan geser ke aplikasi. Nah, ini ternyata App Store-nya di sini. Ini disamakan seperti UI Google TV ya. Kita kan tahu kalau Google TV misalnya mau download aplikasi itu sekarang sudah gak ada Play Store-nya, jadi ke bar aplikasi. Sedangkan untuk yang LG dia masih konsisten menggunakan App Store tersendiri di aplikasinya. Nah, jadi misalnya teman-teman mau download aplikasi tinggal masuk ke App Store-nya sebelah sini. Untuk UI-nya ini
selera ya. Ada yang mungkin suka tampilannya Samsung yang simple seperti ini, ada juga yang suka tampilannya LG yang kelihatan lebih berwarna dan lebih ramai seperti ini kayak gitu sih. Kalau admin pribadi sebenarnya lebih suka yang LG ya, kelihatan lebih cakep aja gitu, nggak monoton Samsung yang terkesan backgroundnya biru aja gitu. Ini lebih bagus sih, bisa ganti-ganti nih warnanya sesuai konten yang dipilih kayak gitu. Untuk fitur terbarunya di LG ini sekarang dia ada chatbot. Chatbot ini fungsinya adalah jika teman-teman ada kendala atau error di TV, teman-teman nggak harus langsung menghubungi customer service, melainkan teman-teman bisa tanya dulu ke chatbot AI-nya ini seperti itu. Jadi lebih canggih ya, nggak harus repot-repot cari-cari nomor customer service-nya kayak gitu. Itu yang dari fitur terbarunya. Kemudian juga ada aplikasi, di mana aplikasinya itu untuk mengelompokkan ekosistemnya brand LG. Apa ya namanya kemarin, sebentar ya. Nah, ini Hub Smart Home seperti ini. Itu fungsinya sama seperti punya Samsung, namanya dia ada SmartThing ya. Nah, namanya SmartThing. Daily Plus. Kalau di UI terbarunya sekarang Daily Plus. Jadi semua ekosistemnya Samsung dikelompokkan di sini. Kita mau ngatur mesin cuci Samsung, lemari es Samsung, atau peralatan Samsung di rumah itu cukup menggunakan TV aja kayak gitu di fitur Daily Plus. Nah, sama juga dengan fitur hub rumah di LG kayak gitu. Ini sama ya fitur ini. Jadi untuk pembaruannya itu, kemudian langsung aja kita beralih pada hal terpenting dalam sebuah TV, yaitu kualitas gambar. Kalau fitur-fiturnya ya sebenarnya itu aja ya, nggak ada yang jauh berbeda dibandingkan dengan seri-seri terdahulunya. Mode gambarnya saya atur sama-sama standar. Nah, standar ini juga dari segi gambarnya, pilih modenya standar juga. Sama-sama pengaturan standar dari bawaan kedua TV. Oh iya, sebelum berlanjut ke kualitas gambar, saya ingin bahas sedikit tentang remote-nya, yang pastinya di mana remote-nya ini berbeda. Kalau yang LG DO7000 itu masih pakai remote-nya Samsung yang seri low end, yaitu masih menggunakan inframerah serta belum ada fitur voice command. Kalau yang sudah ada fitur voice command-nya atau koneksinya sudah menggunakan Bluetooth, itu yang seri DU8000. Sedangkan karena ini punya LG yang seri 80, pastinya dia sudah menggunakan remote andalan LG, yaitu Magic Remote. Di mana penggunaannya masih belum ada lawan sih kalau buat kemudahan penggunaan si penggunanya LG ini. Kayak buat ngatur, buat ngetik itu lebih enak yang Magic Remote-nya LG seperti itu. Kualitasnya, ini resolusinya saya samakan dulu ya, 1440 60 fps. Ini juga 1440 60 fps. Sekarang kita coba barengkan. 1, 2, 3. Oke, langsung terlihat kalau dari bener-bener beda ya untuk karakter gambarnya di kedua. Karena ini saya pause dulu di kedua TV ini. Kalau dari segi ketajaman warna itu lebih tajam yang LG ya. Hijaunya itu beda banget. Dan detail-detail dari si ularnya, kayak sisiknya, kemudian percikan airnya yang ada di tubuh ularnya, ini juga lebih detail di LG. Cuman untuk segi kecerahan itu lebih cerah yang Samsung DO7000. Ini ciri khasnya memang panel IPS ya, seperti ini. Dia lebih redup, lebih cerah yang PA, tapi memberikan detail warna maupun gambar itu lebih bagus dibandingkan yang PA. Tuh. Dan kalau pengalaman si penggunanya, layar IPS atau panel IPS itu lebih adem di mata, nggak cepet bikin mata cepet lelah lah kalau kita nonton TV atau nonton film berjam-jam gitu tuh. Itu beda banget. Saya putar lagi ya. Kalau untuk segi kehalusan gerak gambarnya, ini masih seimbang karena mungkin gerakannya nggak terlalu cepat. Nanti kita coba putar film yang gambarnya cepat ya, yang gerakan gambarnya cepat. Kalau dynamic sudut pandang itu viewing angle-nya sama sih. VA juga luas sih. VA-nya Samsung ini juga luas.
dia dilihat dari sudut manapun warnanya sama detail gambarnya masih konsisten. Tuh. Oke, kita ganti konten yang gambarnya cepat ya, gerakan cepat ya. Oke, resolusinya sudah sama-sama 140. Sama, FPS-nya sama ya. Bentar, masih lambat. Beda di kecerahan ya. Sama ya. Atau lebih smooth Samsung? Nah, ini kayak ini. Sama ya. Oke, untuk FPS atau smoothnya gambar itu ternyata sama. Cuman kemarin ketika kita compare yang 65 in-nya, Sennheiser 7000 juga kan kemarin sama UT80 itu kayaknya lebih smooth yang Samsung. Cuman kalau di seri 43-nya ternyata sama loh. Gerakan gambarnya sama. Yang membedakan memang dari detail sama ketajaman gambar aja sih. Itu memang udah mutlak karakter IPS melawan VA panel. Jadi kalau perihal ini itu tergantung dari selera. Balik lagi, ternyata ada beberapa orang yang lebih suka VA panel karena memberikan kecerahan yang lebih cerah dibanding yang IPS panel. Tapi juga ada tipe orang yang lebih suka IPS panel karena ngerasa gambarnya tidak terlalu mencolok dan lebih semut di mata kayak gitu sih. Sekarang kita coba suaranya ya. Sekarang kita coba kualitas speakernya. Untuk settingannya kita samakan di 50%. Saya coba yang Samsung terlebih dahulu. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it though. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. Oke, sekarang kita coba yang LG. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it though. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Kalau dari kualitas speakernya, saya sama admin sama-sama setuju bahwa LG dari segi power, kemudian detail sama dentuman lebih bagus dibandingkan yang Samsung. Padahal kemarin kalau kita compare Samsung dengan Aqua, itu kan Aqua punya fitur Dolby Atmos sama Dolby Audio kan, yang dimana sepertinya bakal lebih bagus Aqua, ternyata lebih bagus yang Samsung. Tapi setelah kita compare Samsung sama LG, ternyata speakernya lebih mantap yang LG loh, kayak gitu. Oke, itu sih buat tes suaranya, jadi lebih unggul yang LG ya. Kemudian buat teman-teman nih, kadang kan udah terlanjur beli Samsung atau beli TV yang nggak ada Magic Remote-nya, itu pengen ya, mungkin pengen punya pointer seperti ini TV. Ternyata Smart TV sekarang itu kompatibel loh dengan mouse Bluetooth ya. Saya ambilkan dulu mouse Bluetooth-nya. Nah, jadi teman-teman cukup beli mouse Bluetooth seperti ini yang pakai baterai, kemudian teman-teman sambungkan aja.
Nah, langsung keluar pointernya. Memang bedanya kalau mouse itu harus ada perantara datarnya. Kalau yang Magic Remote kan dia bisa langsung di udara gitu, free di udara. Ini harus ada perantaranya seperti ini. Cuman lumayan berguna sih. Nah, kalau diklik kanan itu dia muncul menu atau tombol yang paling berfungsi di Smart TV, yaitu home sama kembali kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau browsing atau ngetik, itu lebih enakan pakai mouse Bluetooth atau keyboard Bluetooth di TV Samsung ini. Nggak perlu berkecil hati karena bawaannya dia nggak ada Magic Remote seperti punya LG ya. Ternyata bisa kok pakai mouse. Oke, mungkin itu aja. Kesimpulannya sebenarnya memang kurang seimbang komparasi ini. Tapi di range harganya juga nggak terlalu beda-beda jauh kok sebenarnya. Tapi kalau admin sendiri lebih milih yang mana admin? Jujur nih. LG ya. LG oke. Saya juga milih LG sih, tapi masih tetap selera sih kalau kualitas gambar. Kesimpulannya, kalau teman-teman ingin punya layar IPS bisa pilih LG UT80, tapi kalau ingin menggunakan layar VA yang mungkin lebih cerah gambarnya bisa pilih Samsung DO7000. Buat teman-teman yang sudah punya pengalaman menggunakan kedua tipe TV ini bisa sharing-sharing di kolom komentar, dan buat teman-teman yang berminat dengan kedua tipe ini TV ini bisa langsung kontak nomor admin di deskripsi. Saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.